Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang telah memuliakan manusia dengan ilmu, mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, serta menjadikan ilmu sebagai cahaya kehidupan. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan bagi para ulama, pencari ilmu, dan juga orang-orang yang menyebarkan ilmu. Pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan bagaimana pentingnya menyampaikan dan mengajarkan suatu ilmu. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi warisan yang sangat mulia, yang mana bisa kita rasakan tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga dapat dirasakan oleh orang banyak, bahkan setelah kita wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga mengangkat derajat orang-orang yang menyampaikan ilmu dengan beberapa derajat. Dalam ayat yang lain, Allah juga menyebutkan, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini secara tidak langsung menjadi penguat bahwa orang-orang yang berilmu harus hadir di tengah-tengah umat dan juga masyarakat sebagai seorang pendidik, sebagai seorang penerang, dan juga rujukan bagi masyarakat yang belum paham dan mengetahui akan suatu ilmu. Rasulullah menegaskan keutamaan orang-orang yang mencari ilmu dan juga mengamalkannya di dalam beberapa hadis sahihnya. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, barang siapa yang mencari suatu ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Kemudian dalam hadis yang lain, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihin. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang solih. Rasulullah menyebutkan di perkara yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Artinya ilmu yang diajarkan, ilmu yang disampaikan, ilmu yang kemudian diteruskan kepada generasi-generasi setelahnya, yang mana ilmu tersebut tetap ada walaupun orangnya telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat bisa berupa apa saja, tidak harus ilmu yang berkaitan dengan agama. Bisa jadi itu ilmu politik, bisa jadi itu ilmu kesehatan, bisa jadi ilmu yang dapat memajukan kesejahteraan umat manusia. Selama ilmu tersebut masih diajarkan dan disampaikan kepada orang lain, maka
kita atau panjenengan sedoyo selaku orang yang menyampaikan dan mengajarkan ilmu tersebut akan terus mendapatkan pahala, akan terus mendapatkan ganjaran baik dari apa yang telah kita sampaikan. Saudaraku sekalian, keberlangsungan hidup umat manusia bergantung pada kesinambungan ilmu. Peradaban maju sebab adanya transfer ilmu dari zaman ke zaman. Para nabi menyampaikan apa yang telah disampaikan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menulis kitab, yang mana kitab-kitab yang telah ditulis tersebut bisa kita pelajari sampai hari ini, yang diajarkan oleh para guru-guru kita, para dosen-dosen kita, dan juga para masyaikh yang telah beliau juga belajar dari para guru-gurunya. Tanpa adanya tradisi penyampaian ilmu, maka dunia kita sekarang ini akan dipenuhi dengan kebodohan, kezaliman, permusuhan, dan juga perpecahan dimanapun berada. Ketika ilmu sudah disampaikan pun hal tersebut masih terjadi, maka sebisa mungkin kita sebagai umat manusia menyampaikan suatu ilmu, menyampaikan suatu ajaran yang baik, ajaran yang dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Pada akhirnya, marilah kita menjadi bagian dari rantai kebaikan tersebut. Ketika kita dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan, maka jangan biarkan ilmu tersebut berhenti pada diri kita, tapi sampaikanlah, sebarkanlah, ajarkanlah kepada keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat, dan juga siapapun yang membutuhkan dan ingin belajar dan juga mengetahui ilmu tersebut. Juga jadikanlah ilmu sebagai jalan, sebagai perantara dalam mencari ridha Allah, dalam mencari kebaikan, dalam menjalankan suatu amanah dan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.